Kita overtime dikit ya teman-teman ya. Ya, oke, mungkin saya kasih kesaksian dikit bagaimana saya mengalami kemuliaan Tuhan di dalam diri saya. Ya, minggu yang lalu hari Kamis ya, saya mengalami sebuah serangan di dalam diri saya. Dada saya itu terasa sakit sekali teman-teman. Ya, saya terasa sakit. Ya, saya nggak tahu itu sakit apa. Ya, itu pertama kali muncul. Ya, lalu hari Jumat, hari Sabtu. Saya mengambil keputusan untuk pergi ke dokter. Ya, di situ saya pergi ke dokter jantung, saya melakukan treadmill, ya, treadmill, dan ternyata di posisi treadmill, halo, sinyal saya jelas ya? Jelas banget kok. Oke, soalnya sini agak nge-lag sini. Oke, singkat cerita setelah saya treadmill saya gagal, teman-teman. Ya, saya gagal, saya juga agak bingung nih kenapa saya gagal ya. Jadi waktu saya treadmill saya nggak kuat dan saya sakit, padahal saya ini olahraga sama seperti Veron ya. Saya setiap hari kardio ya, saya setiap hari itu push up ya, saya setiap hari itu pull up, chin up ya. Saya kalau push up itu sehari 300 kali. Yang lebih parah yang ini ya teman-teman. Ya, tapi saya nggak bisa ya. Singkat cerita, saya langsung ambil action ya, dari Sabtu pagi, Sabtu siang langsung ke dokter jantung lagi, saya cari second opinion, dan dokter mengatakan saya harus kateterisasi ya, karena untuk make sure lebih dalam lagi ya. Setelah itu hari Minggu saya ulang tahun teman-teman. Jadi itu adalah momen di mana saya nggak mungkin bisa lupakan ya. Hari Minggu saya ulang tahun, tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa karena saya harus berbaring ya. Senin saya melanjutkan ke Surabaya, dan di situ saya melakukan yang tindakan namanya kateterisasi. Nah, waktu mau dikateterisasi, dokter mengatakan gini, Bapak, ini pembuluh darahnya kok kecil banget, ya bilang gitu. Bapak nggak pernah olahraga ya? Loh, saya ini olahraga Bapak, saya bilang gitu. Tapi ini darahnya kecil sekali. Oke, kita coba ya masuk melalui pembuluh darah di paha, dia bilang seperti itu. Nah, singkat cerita, oke, apa kata dokter lah, saya ikut ya. Paha saya di anestesi, ya, di anestesi, lalu saya dimasukin alat kateterisasi. Saya nggak tahu gimana, waktu saya dimasukin alat itu saya terasa sakit, ya, saya merasa sakit. Alat itu masuk, saya kerasa. Waktu masuk, ya, saya merasakan ada rasa nggak enak, ya, tapi itu terus masuk. Waktu setelah sekian lama masuk, ternyata dokter mengatakan, Pak Rendra, ini ada kebuntuan. Jadi nggak bisa lewat paha kanan ya Pak ya. Kita tarik Pak ya. Saya kondisi waktu itu sadar teman-teman. Jadi saya dibius lokal. Tarik lagi. Tarik. Ya saya kerasa ada aliran, ada benda yang masuk dan benda yang keluar di dalam pembuluh darah saya kerasa. Nah, habis itu dokter mengatakan lagi, Bapak kita coba ya di tangan sebelah kanan. Monggo dok, silakan. Dokter anestesi lagi. Ya anestesi lagi. Nah di dalam pembuluh tangan itu ada beberapa jalur ya. Dicoba jalur A nggak bisa, jalur B nggak bisa, jalur C nggak bisa. Ya, singkat cerita dokter juga bilang lagi, Bapak ini nggak bisa tangannya. Kita coba ya kaki kiri ya. Jadi saya itu dicoblos paha kanan, tangan kanan, lalu terakhir kaki kiri. Ya, singkat cerita saya di anestesi lagi, saya disogrok lagi teman-teman. Ya, masukin alat lagi. Tret, ya. Waktu masuk, dokter mengatakan, Bapak ini bisa, kita terus ya Pak ya, ya silakan, lanjut terus, saya bilang gitu. Masuk alatnya masuk terus sampai muter ke dada saya, ke jantung saya, itu saya kerasa semua teman-teman. Nah, saya di ruang ICU saya bercanda juga ya sama dokter sama suster. Waduh, nggak 4 sekali Anda coblosnya, ya biar jangkep orang Jawa itu bilang. Pak Yakub tahu tuh jangkep itu apa? Biar genap 4 ya. Nah, singkat cerita. Dokter mengatakan, ya, Bapak, di arteri jantung utama itu sudah mengalami penyumbatan 90%. 90%. Artinya apa? Artinya usia saya itu tinggal 10%. Ya, ya. Terus kita coba pasang ya, Bapak. Oke, silakan. Nah, suster tanya kepada saya, Bapak takut nggak?
saya nggak takut. Oh, kenapa nggak takut, Pak? Karena hidup buat Gusti. Kalau saya ngomongnya orang Jawa kan, hidup buat Gusti. Mati itu untung. Loh, kok bisa Pak untung? Karena hidup ini buat Gusti, mati pun juga keuntungan karena kita ketemu dengan Gusti. Saya bilang gitu. Ya. Dan secara nggak langsung saya pun juga memberitakan Injil kepada suster itu. Iya Pak, ya benar ya. Kalau kita itu sudah punya pemikiran seperti itu, kita nggak akan takut mati. Ya. Nah itu mungkin saudara bisa lihat ya teman-teman. Itu pembuluh darah utama yang di jantung, ya itu sudah tidak nampak lagi. Ya, artinya apa? Pembuluh darah saya itu sudah seperti sehelai rambut. Ya, usianya seperti sehelai rambut yang suatu saat bisa putus. Ya, nah itu. Jadi sudah nggak nampak lagi. Itu kalau saya biarkan terus ya mungkin saya sudah putus. Ya, dan mungkin bisa ditunjukkan yang satunya lagi teman-teman. Ya, singkat cerita setelah saya pasang di ring, ya dokter mengatakan gini, Dok, oh suster bilang gini, Bapak pendeta ya? Iya, saya pendeta. Saya bilang gitu. Lalu suster bilang sama dokter, Dok, Pak Rendra ini ternyata pendeta loh dok, katanya gitu. Nah singkat cerita saya bukan membesarkan perkara pendetanya, ya. Tapi pada saat kita mengalami sebuah masalah, tekanan, apa reaksi kita? Apa respon kita? Nah, di situ pada saat saya mengalami masalah, yang bisa saya lakukan adalah saya tetap memberitakan Injil. Saya tetap mau menyampaikan kebenaran, dan itu didengar oleh mereka. Dan dokter pun mengatakan, iya, oh Pak, nggak sakit Pak ya, nggak takut. Enggak, saya bilang, nggak sakit. Dipaku tuh jauh lebih sakit, saya bilang gitu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus pun juga dipaku, teman-teman. Tuhan Yesus tidak dianestesi, tapi Tuhan Yesus langsung dipaku dan dia mengeluarkan darah. Kalau saya masih enak, masih dianestesi, ya, masih dimasukin benda kecil. Jadi ketika saya menghayati seperti itu, ya, saya merasakan penderitaan saya itu tidak melebihi penderitaan Yesus di atas kayu salib. Nah, dokter pun juga mengatakan akhirnya, iya ya, Tuhan Yesus itu dipaku loh, jauh lebih sakit ya. Iya, kalau Tuhan Yesus saja bisa, maka kita sebagai muridnya, kita juga pasti bisa. Ya, saya mau katakan gini teman-teman, penderitaan apapun yang kita alami, percayalah, Yesus juga mengalami. Bahkan penderitaan yang kita alami tidak pernah melebihi penderitaan Kristus di atas kayu salib. Apapun penderitaan saudara, sakit hati, ya, kelemahan secara fisik, Yesus juga mengalami. Dan jangan takut, karena kita nggak sendirian. Ya, jadi setelah saya dioperasi, saya sudah menerima jantung yang baru, teman-teman. Itu mungkin bisa yang ada di monitor ya. Jantung yang baru sudah saya terima. Bukan hanya jantung yang baru, semangat baru saya juga terima. Kesegaran baru saya juga terima. Dan saudara bisa lihat sendiri, saya tidak seperti orang sakit. Ya. Bahkan ada beberapa teman mengatakan kepada saya kelihatan 10 tahun lebih muda. Kenapa? Karena semangat yang baru yang membuat saya lebih muda. Jadi jangan takut menjalani hidup, teman-teman. Semakin Anda ditekan, semakin Anda digencet, percayalah, Anda akan semakin melihat kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup saudara. Dan saudara akan melihat Tuhan itu nyata, Tuhan itu hidup. Alami dan nikmati. Dan inilah kesempatan yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, luar biasa ya, luar biasa sekali Ko Rendra. Nih teman-teman ya, ini tadi kan pembuluh darahnya udah mau putus nih di sini. Ini dikasih yang baru, tebel banget lagi aliran darahnya ya, pembuluh darahnya. Jadi darah yang ngalir nih kenceng nih sekarang ke sini. Luar biasa ya Tuhan Yesus kita ya. Oke teman-teman, jadi sama seperti apa yang tadi barusan sudah di-share oleh Ko Rendra, karena Ko Rendra juga sudah ngalamin seperti yang saya ngalamin, walaupun bukan saya yang ke surga, ya kan. Saya juga pengen semangatin teman-teman. Benar, jadi kalau teman-teman hari ini ada yang kalian tertekan, ada kalian yang masuk di dalam pencobaan, jangan takut.
Jangan takut. Seperti kata Korendra, itu adalah kesempatan di mana memang Tuhan mau memperlihatkan kepada kita kemuliaannya Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Ketika kita benar-benar percaya dan benar-benar berserah, ya, bukannya masuk di dalam pencobaan lalu kita bersungut-sungut. Kalau kita bersungut-sungut, kita gagal untuk melihat apa yang Tuhan mau kerjakan. Seperti yang tadi juga diingatkan oleh Pak Yakub, ya, imani, hanya dengan iman kita dapat mendapatkan perkenanan daripada Tuhan.